saya akan menunjukkan komponen-komponen ekosistem darat, baik alami maupun buatan. Pada saat ini, saya berada di kebun samping rumah saya. Kebun merupakan contoh dari ekosistem alami. Nah, ekosistem sendiri merupakan proses interaksi dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Komponen ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang berupa organisme hidup, contohnya seperti ayam, seperti burung, kucing, tanaman. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang berupa benda tak hidup, contohnya seperti tanah, batu, air, udara, suhu, cuaca, iklim, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan komponen ekosistem buatan yang berada di Taman Flora. Selanjutnya, saya sekarang berada di Taman Flora yang ada di Jalan Manyar. Taman Flora ini merupakan contoh dari ekosistem buatan, di mana ekosistem yang ada di sini dibuat atau diciptakan oleh manusia. Mengapa begitu? Karena semua bahan pakan, contohnya kebutuhan pakannya, disediakan oleh para petugas yang ada di Taman Flora ini. Di sini terdapat berbagai macam jenis hewan dan juga tanaman. Di dalam kandang burung ini terdapat berbagai macam jenis burung, kemudian ada tanaman, dan ada ulat sebagai pakan burung. Demikianlah contoh ekosistem darat alami maupun buatan yang telah saya tunjukkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ini adalah ekosistem perairan di mana komponen manusianya ada biotik dan abiotik. Tujuannya adalah mengamati komponen-komponen yang ada yang terdapat pada ekosistem perairan, yaitu bisa alat dan bawaannya, ada alat tulis, buku, MP4 dan sebenarnya kita menggunakan loop. Nah, karena ini akuariumnya sudah terlihat jelas, jadi tidak perlu memakai loop atau kaca pembesar. Cara kerjanya yaitu mengamati langsung komponen biotik dan abiotik. Lebih jelasnya berikut komponen abiotik, ada batu karang dan batu pasir. Komponen biotiknya tanaman lumut, ada ikan hias yang ada ikan koi, ikan koki, dan ikan-ikan predator. Tanpa menggunakan loop kita sudah bisa melihat ekosistem yang ada di perairan. Sesuai di modul ada pertanyaan, apa beda ekosistem darat dan ekosistem lain, ekosistem perairan? Ekosistem darat, ekosistem yang ada di darat. Untuk ekosistem perairan yaitu ekosistem yang ada di air. Untuk ekosistem perairan ada buatan dan alami. Nah, sedangkan untuk akuarium ini termasuk ekosistem perairan buatan. Demikian praktikum kali ini dan Hasil pengamatan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Rantai makanan 1. Terdapat belalang yang memakan tumbuhan. Kemudian, belalang dimakan oleh ayam. Rantai makanan 2. Ulat memakan dedaunan, dan kemudian ulat dimakan oleh burung. Rantai makanan 3. Terdapat tikus yang memakan tanaman tomat. Kemudian tikus dimakan oleh ulat. Berikut adalah jaring-jaring makanan. Tumbuhan sebagai produsen bisa dimakan oleh tikus, ulat, dan serangga.
Kemudian, ulat dan serangga bisa dimakan oleh burung pemakan serangga. Ulat dan serangga juga bisa dimakan oleh ayam. Tikus bisa dimakan oleh kucing dan ular. Ayam juga bisa dimakan oleh ular. Kemudian, ayam dan ular bisa diuraikan oleh pengurai. Berikut adalah piramida ekologi. Pada trofik 1, terdapat tumbuhan sebagai produsen. Pada trofik 2, terdapat ulat, serangga, dan tikus sebagai konsumen 1. Pada trofik 3, terdapat burung, ayam, dan kucing sebagai konsumen 2. Pada trofik 4, terdapat ular sebagai konsumen 3. Di sini saya akan mempraktikkan yaitu pencemaran lingkungan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pertama, saya sudah menyediakan air yaitu sebanyak 1000 ml yang akan kita tambahkan dengan deterjen. Selanjutnya yaitu kita akan menuangkan larutan deterjen yang 1000 ml tadi kepada label yang 100%. Selanjutnya kita akan menuangkan 500 ml larutan deterjen air PDAM sebanyak 1000 ml. Dan kita tuangkan pada label yang 50%. Selanjutnya kita akan menuangkan larutan 50% ini yaitu 500 ml. Dan kita tambahkan air PDAM. Setelah itu kita tuangkan pada label yaitu 25%. Selanjutnya kita akan menuangkan larutan yang berlabel 25% ini yaitu 500 ml. Selanjutnya kita akan tambahkan air PDAM lagi. Selanjutnya kita akan tuangkan pada label yaitu 12,5%. Selanjutnya yaitu air larutan 12,5%, kita tuangkan sebanyak 500 ml. Dan kita tambahkan air PDAM. Setelah itu kita tuangkan pada botol yaitu 6,25%. Selanjutnya kita akan menuangkan larutan 6,25% ini sebanyak 500 ml.
dan kita tambahkan air PDAM dan kita tuangkan kepada label yang 3,1%. Dan yang terakhir yaitu pada label kontrol, yaitu hanya berisi air PDAM saja. Setelah itu kita akan beri kapas pada gelas aqua yang sudah diberi label masing-masing. Setelah kita beri kapas masing-masing, kita akan menuangkan yaitu kacang hijau pada label masing-masing. Selanjutnya kita akan menuangkan air yaitu yang berlabel 100% kepada kacang hijau yang sudah kita beri kapas juga yang berlabel 100%. Selanjutnya kita menuangkan air yaitu yang berlabel 50%. Selanjutnya kita menuangkan yaitu air 25%. Selanjutnya air 12,5%. Selanjutnya air 6,25%. Selanjutnya air 3,1%. Yang terakhir yaitu hanya air kontrol saja atau air PDAM. Setelah itu kita akan tutup menggunakan aluminium foil agar tidak terkena cahaya. Setelah kita tutup menggunakan aluminium foil, kita akan tunggu yaitu 1-2 hari. Jika selama 1 hari tersebut kekurangan air, kita bisa tambahkan air secukupnya pada masing-masing. Setelah 1 hari kita akan mengamati yaitu pengaruh deterjen pada pertumbuhan kacang hijau yang kita lakukan kemarin, dan kita hitung untuk panjang akarnya. Berikut pertumbuhan kacang hijau pada label 100%. Pada pertumbuhan kacang hijau yang berlabel 100% ini, yaitu kita ukur panjang akarnya yang sudah muncul. Di sini baru 0,3 cm panjangnya.
Selanjutnya yaitu label 50%. Di sini akar sudah mulai panjang daripada yang berlabel 100% tadi. Di sini sudah 1 cm ya. Panjangnya sudah 1 cm pada label 50%. Selanjutnya yaitu label 25%. Di sini pertumbuhan kacang hijau sudah lebih panjang daripada label 50% tadi. Pada label 25%, di sini pertumbuhan kacang hijau sudah lebih panjang daripada label sebelumnya. Di sini 1,1 cm panjangnya. Pada label 12,5%, di sini pertumbuhannya agak lebih panjang dari label 25%, yaitu pada 12,5%, yaitu panjangnya 1,3 cm. Pada label 6,25%, yaitu memiliki panjang 1,5 cm. Pada label 3,1%, yaitu memiliki panjang 1,9 cm. Pada label kontrol, di sini sudah ada mulai yang terkelupas dari kulitnya ya, yaitu terpisah dari kulitnya dan memiliki panjang 2 cm. Jadi itulah hasil pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Semakin larutan deterjennya sedikit, maka semakin panjang ukuran akar pada kacang hijau dan semakin tidak ada larutan deterjennya, yaitu hanya air PDAM saja, maka semakin panjang pertumbuhan akar pada kacang hijau. Dan kita tunggu selama 1 hari lagi untuk pertumbuhan kacang hijau tersebut.